Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil, apakah itu Injil Matius, Markus, Lukas, maupun Yohanes, itu ditulis dalam latar belakang tertentu dengan memakai gaya bahasa tertentu yang hidup di kalangan masyarakat pada saat itu. Oleh karena itu, kalau orang mau berbicara tentang perkataan-perkataan, ajaran-ajaran Yesus, belajar juga mengetahui latar belakang di mana dan siapa yang menulis Injil, yang mensetir kata-kata Yesus dalam gaya bahasanya. Sehingga orang bisa paham bagaimana gaya bahasa dipakai pada saat itu, sehingga lebih mudah mengerti maksud Yesus sesuai dengan apa yang ditulis oleh penginjil. Jelas dalam Injil pada hari ini dikatakan, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur, agar kalau Mamon itu tidak lagi dapat menolongmu, engkau diterima dalam kemah abadi. Sepintas pernyataan Yesus ini salah. Malah boleh kita bersahabat dengan Mamon yang tidak jujur. Tetapi ini kata-kata retoris, gaya bahasa yang oleh penulis Injil. Ia mau mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya, sekalipun dia itu sangat taat kepada Tuhan, dia juga membutuhkan yang namanya uang dan harta lainnya, yang disebut mamon. Kalau seandainya harta itu dipakai menurut maksud Tuhan, mamon sangat berguna. Tapi mamon itu sendiri adalah sarana, media, ataupun benda yang dapat membuat orang menjadi kurang jujur di dalam hidupnya. Mamon dalam pengertian ini adalah ketertarikan manusia pada hal-hal yang tidak mendukung dia untuk menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Padahal mamon itu dia pakai sehari-hari, dia butuhkan. Maka perlu penegasan bahwa mamon itu boleh dipakai, boleh dicari dalam rangka untuk menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti yang kita baca dalam Injil Matius bab 6 ayat 33. Sebagai turunan penjelasan mengenai khotbah Yesus di bukit. Begini kata Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah Tuhan yang benar dalam hidup kita. Mamon kita perlukan, tetapi kita harus mengabdi kepada Tuhan. Tidak bisa kita mengabdi kepada Tuhan sekaligus kepada mamon. Tapi dalam mengabdi Tuhan, kita juga masih bersahabat dengan mamon. Tapi kalau Tuhan menjadi akar dasar dalam iman kita, maka mamon itu dapat diatur. Mana yang berguna, mana yang mendukung untuk keselamatan hidup kita, mana yang tidak. Mana yang meruntuhkan, mana yang membinasakan. Tapi selama hidup, penting juga kita bergaul dengan mamon untuk menguji kehidupan kita. Seperti dalam bacaan yang pertama tadi. Aku tahu apa artinya kelimpahan. Aku juga tahu apa artinya kekurangan. Sehingga orang yang kelimpahan mengerti bagaimana hidup dalam kelimpahan itu yang baik. Kalau itu diberikan atau dihayati dengan baik. Menggunakan kelimpahan secara sembarangan tentu juga merugikan diri sendiri. Bisa persahabatan menjadi hilang. Demikian juga kekurangan.
membuat orang lebih tekun di dalam bekerja untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tapi kalau orang menjadi malas karena kekurangan itu, tidak berjuang, bahkan kehilangan iman, tidak percaya kepada Tuhan, maka perlu juga diwaspadai. Oleh karena itu perlu kebijaksanaan dalam hidup kita. Dan kebijaksanaan itu hanya diperoleh kalau orang itu sungguh setia di dalam imannya akan Kristus. Perkara konkret. Dalam keluarga, hidup bersama suami istri, anak-anak. Tidak segala sesuatu menjadi mulus di sana. Tentu ada ketidakpuasan. Itulah bagian penting dalam menguji iman seseorang. Apakah dia setia kepada keluarga itu mengurus perkara-perkara kecil untuk menunjukkan kedewasaan, kekayaan, kualitas imannya. Kalau dia tidak bertahan, dia sama dengan orang yang hidup mengabdi kepada mamon. Hanya mencari kesenangan diri sendiri pada mamon secara yang tidak fisik itu mengajar dia untuk tekun, sabar, bertanggung jawab, rendah hati. Sehingga dia dapat menemukan kerajaan Allah dalam hidupnya yang membawa damai, cinta kasih dalam hidup bersama. Oleh karena itu, kalau Yesus mengatakan ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, yang harus menjadi dasar pegangan kita adalah firman Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan dalam membangun kerajaan Allah yang melibatkan orang lain di sekitar kita, juga hal-hal yang duniawi. Tetapi diatur sedemikian rupa bahwa segala sesuatu mendapat kepenuhannya di dalam kerajaan Allah, yang lain ditambahkan. Artinya, kita berusaha sedemikian rupa agar kehidupan iman kita tetap terjaga, juga dalam relasi kita dengan siapa saja yang mungkin bisa membuat kita putus asa. Tapi kita tetap tekun, setia, rela, berkorban, tetap mengasihi, memaafkan, mengampuni. Disinilah kerajaan surga dengan kebenarannya kita jalani, kita alami, kita hayati. Maka yang lain akan ditambahkan kepada kita. Kita juga bisa mendapat pengakuan dari orang lain, hiburan dari orang lain, orang yang melihat kebaikan di dalam diri kita. Yang kita inginkan itu kita dapat peroleh dalam ketenangan jiwa kita, bahwa kita sudah boleh melayani juga dalam keterbatasan kita, menyenangkan kita, utama menyenangkan Tuhan dan sesama kita. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tidak boleh menolak siapapun yang ada di sekitar kita yang seringkali menyulitkan kita. Tapi berdoa, bersabar, tetap melayani, menghargai, menghormati. Karena disitulah letak di mana kita mewujudkan kerajaan Allah. Kita akan merasa bahagia kalau kita boleh berkorban dalam hidup bersama, boleh melayani, boleh menghargai, boleh membuat orang bahagia. Dan itulah kerajaan Allah. Apalagi dalam hal materi. Kita tahu bagaimana materi itu bisa membuat kita bahagia dan tidak. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Sejauh itu membuat orang bahagia, materi itu kita perlukan, kita cari. Tetapi kalau materi itu menjerumuskan kita di dalam dosa, kesombongan, kerakusan, ketamakan, ketidakadilan, kita perlu waspada sekalipun kita harus bersahabat dengan Dia sepanjang hidup. Maka marilah kita mohon kebijaksanaan dari Tuhan supaya kita setia di dalam iman, kita setia mewujudkan kerajaan Allah yang penuh damai dan cinta kasih di antara kita. Amin.